keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini otaknya sudah miring. Jadi ahli sejarah itu nulis apa yang dia kenal. Yang dia tidak kenal tidak menulis yang tidak tahu. Bukan berarti ahli sejarah yang tidak tahu berarti tidak ada. Lo kagak tahu. Jangan seenaknya ngomong itu. Kalau mau ngaji sama ulama, saya tidak kenal Islam radikal, saya tidak kenal Islam moderat, saya tidak kenal Islam Nusantara. Yang saya kenal Islam ahli sunnah wal jamaah. Titik. Jangan Islam dipecah-pecah. Islam Nusantara untuk memecah, Islam moderat untuk memecah. Islam moderat itu diangkat-angkat yang supaya nanti kiai membenarkan semua agama. Kalau Sukron Makmun sudah membenarkan semua agama, maka Sukron Makmun kiai moderat. Selama dia ngaku keluarga Nabi, saya hormati. Umpama dia bohong, bukan keluarga Nabi, ngaku keluarga Nabi, bukan urusan Sukron Makmun, urusan dia dengan Allah. Saya tidak ngurusi nasab orang, yang saya urusi nasib saya. Pernyataan Kiai Imaduddin semakin memancing reaksi para ulama setanah air, termasuk dari Kiai Haji Sukron Makmun yang cukup vokal di kalangan ulama NU. Beliau tampaknya sangat geram dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Kiai Imad terkait persoalan nasab yang dinilai memecah belah umat. Ada yang menduga Kiai Imad punya tujuan tertentu, salah satunya untuk menyingkirkan para habaib dari umat agar dirinya lah yang paling dipercaya umat. Imaduddin Usman sudah meneliti bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-habib ini. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membuat umat Nabi besar Muhammad SAW berpecah belah. Orang-orang semacam ini dari sisi ilmu nasab bukan turunan Nabi, dari sisi ilmu sejarah bukan turunan Nabi, dari tes DNA bukan turunan Nabi, dari akhlak ba'id, jauh dari keturunan Nabi.
akhlak Nabi begitu luhur, senyum mengembang setiap ketemu dengan orang lain, menyayangi orang lain. Setiap ketemu orang punya uang, dikasih uangnya oleh baginda Nabi. Lagi bawa begini nih, bawa jas, apa ini namanya nih, jubah, diminta orang karena ada dua. Kalau turunan Nabi itu harus sama dengan Nabi. Kalau lagi bawa jubah, beb, jubahnya satu buat aneh, langsung dikasihin. Itu ciri-ciri daripada turunan. Sekarang Laskar jajal kalau ada Habib lagi bawa mobil, beb, mobilnya buat aneh. Kalau dia kasih itu mobil, dia turunan Nabi. Kalau tidak kasih itu mobil, jangan sampai engkau percaya bahwa dia keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Setuju? Ada Habib datang ke Kiai bawa mobil. Beb, bawa apa ke sini? Mobil. Mobilnya buat aneh aja. Sebelum diminta, minta dulu. Sebelum dia minta uang, minta dulu apa yang dia bawa. Ini ingat Habib itu, saya ingat sampean saya itu. Ya, sedikit nyentil Habib saya. Enggak usah sampean bermusyawarah dengan Kiai Imaduddin. Enggak usah berdebat. Enggak perlu. Mengapa? Karena dia sudah menyatakan walaupun ulama sedunia mengaku Ba'alwi keluarga Nabi, saya tetap menolak. Ini otaknya sudah miring. Kiai sedunia sudah saban stop itu di televisi itu, nggak usah lagi berdebat. Kalau dia berkata kayak Imam Syafi'i, sampean boleh berdebat. Kata Imam Syafi'i, ini pendapat saya, fikih saya ini benar. Tapi kalau saudara menjumpai hadis yang sahih dan benar, buang kata-kata saya ini, ambil hadis yang sahih. Itu kaliber Imam Syafi'i. Kaliber Kiai Imad lain lagi. Sekalipun ulama sedunia mau mengakui Ba'alawi itu keluarga Nabi, saya tetap menolak. Berhenti sampean berdebat. Ya, kalau masih berdebat berarti tidak ngikutin saya. Nggak usah berdebat. Kalau saya jawaban kepada iman gak pakai kitab, Kiai. Jawaban saya di mana-mana, saya percaya kepada Kiai Imad, tapi saya lebih percaya kepada Imam Nawawi Banten. Saya percaya kepada Kiai Imad, tapi saya lebih percaya kepada Imam Zabidi. Saya lebih percaya kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya percaya pada Kiai Imad, tapi saya lebih percaya kepada Sayyid Muhammad Maliki di Mekah. Saya percaya kepada Kiai Imad, saya tapi percaya pada Kiai Hasyim Asy'ari itu Buireng. Saya percaya sama Kiai Imad, tapi saya lebih percaya sama Kiai Holil Bangkalan. Saya percaya sama Kiai Imad, tapi saya lebih percaya lagi kepada Imam Nawawi Banten, kepada Mufti Mesir Ali Jum'ah. Saya lebih percaya kepada Syekh Ramadan Al-Buti. Ini fakta. Lalu dia bukan mencari kebenaran. Lalu dia berkata tidak ada pernyataan NU, tidak ada pernyataan Kiai, isbat dari Kiai dan isbat dari NU kalau Ba'alawi itu benar. Memang tidak ada isbat, tidak perlu isbat. Mengapa sudah nyata? Tolong Kiai Farudin carikan ilmuwan mana yang mengisbat kalau matahari itu panas. Cari. Mengingat, menimbang, memutuskan matahari itu panas. Goblok. Tidak perlu ada isbat matahari panas. Sudah dirasa panasnya matahari itu.
Itu dalam istilah ismu nasab. Saya bukan ahli nasab, ya. Tapi dalam ilmu nasab, as-sughrah wal istifadah. Istifadah, surah, tidak perlu isbat. Apakah imat tidak tahu itu? Kalau dia memang ahli nasab. Saya kembali kepada hukum Islam. Ini agak keluar dari pondok ini, gara-gara saya melihat sampean itu di televisi. Saya katakan, mengapa mau berdebat? Oh, sudah diputuskan kok. Biar ulama sedunia menyatakan kalau Alawi itu keluarga Rus, saya tetap menolak. Ya nggak usah musyawarah, biarkan aja. Lah saya kiai kembali pada hukum Islam. Dalam hukum Islam kita wajib menghormati siapapun saja, tanpa nasab. Saya wajib menghormati siapapun saja. Jangan yang bernasab, fakir miskin pun saya hormati. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kakek saya namanya Kiai Soleh Fakih. Kalau ada pengemis Kiai Farudin, pengemis itu tangannya ditarik, dimasukkan ke kamar tamu, didudukkan, dikasih kopi, dikasih teh, dikasih makanan, diajak ngobrol. Orang yang kayak saya, cucunya kadang-kadang jengkel. Mengapa kakek? Itu orang miskin, kasih duit saja sudah pulang, kok ditarik duduk? Apa kata kakek saya? Itu tamu saya. Itu orang miskin tuh namu sama saya. Walaupun namunya mau minta duit, tapi tamu saya hormati. Maka saya tidak pusing-pusing Kiai menghadapi Kiai Imaduddin. Saya jawab, siapapun saja yang masuk ke rumahnya Sukron Makmun, hidungnya mancung atau pesek, selama dia ngaku keluarga Nabi, saya hormati. Umpama dia bohong, bukan keluarga Nabi, ngaku keluarga Nabi, bukan urusan Sukron Makmun, urusan dia dengan Allah. Saya tidak ngurusi nasab orang, yang saya urusi nasib saya. Bagaimana? Mengapa ngurusi nasab orang? Nasib sendirilah urusi. Nah itu gelagat saya. Jadi sekarang kepada Kiai Farudin, tidak usah berdebat lagi di YouTube, tidak usah memperuncing lagi, tiru saya aja. Saya percaya ke Kiai Mat, cuman saya lebih percaya sama Sayyid Nawawi. Saya percaya ke Imat, saya lebih percaya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Saya percaya sama Kiai Imat, tapi saya lebih percaya sama Kiai Holil Bangkalan. Sebut semua itu. Bukan tidak percaya, percaya. Tapi lebih percaya. Nah, gitulah. Supaya selesai persoalan ini. Saya sedih, bermacam-macam perdebatan. Keluar, orang sudah bilang, saya tidak percaya pada kitab yang datang sesudahnya, yang tidak seabad. Sekarang saya contohkan. Kiai Farudin tulis sejarah saya. Pak Sukron cuma punya anak satu, namanya Faiz, yang dia kenal. Yang dia tidak kenal, dia tulis. Datang Kiai Kosim, tidak. Anaknya Pak Sukron ada 3 misalnya. Faiz, Zainal Ridho, Konita Lutfia, karena dia jadi anggota DPRD di Depok, semua orang kenal. Datang lagi Kiai belakangan, Pak Sukron anaknya 4, 1 Zainal Ridho, 2 Faiz, 3 Konita, 4 ada namanya Umar Faruk. Itu di samping Pak Kiai itu. Pak Kiai nggak kenal, yakin nggak kenal. Kalau itu Umar Faruk anak saya, nggak kenal kan? Yakin nggak kenal. Kalau pada Faiz yakin kenal. Jadi ahli sejarah itu nulis apa yang dia kenal. Yang dia tidak kenal tidak menulis yang tidak tahu.
Bukan berarti ahli sejarah yang tidak tahu berarti tidak ada. Lo kagak tahu. Mari kalau secara ilmiah. Bukan marah saya ini, sedih kalau kita main diadu melulu. Dulu diadu Muhammadiyah dengan NU, selesai. Diadu lagi dengan Wahabi, diadu lagi dengan Syiah, diadu lagi. Sekarang diadu lagi ulama ini. Maka saya katakan Kiai Farudin, saya tidak kenal ulama Nusantara, saya tidak kenal ulama moderat, saya tidak kenal Islam radikal, saya tidak kenal Islam radikal, saya tidak kenal Islam moderat, saya tidak kenal Islam Nusantara. Yang saya kenal Islam ahli sunnah wal jamaah, titik. Jangan Islam dipecah-pecah. Islam Nusantara untuk memecah, Islam moderat untuk memecah. Islam moderat itu diangkat-angkat yang supaya nanti kiai membenarkan semua agama. Kalau Sukron Makmun sudah membenarkan semua agama, maka Sukron Makmun kiai moderat. Kalau saya belum membenarkan semua agama, itu kiai sektarian. Maka saya katakan saya tidak kenal ulama Nusantara. Kalau saya mengakui ulama Nusantara, nanti akan ada ulama Malaysia, akan ada ulama Filipina, akan ada ulama Pakistan, ada lagi Islam Timur Tengah, Islam Pakistan, Islam Malaysia, Islam Brunei, Islam Manila, Islam Jawa, Islam Sunda, Islam Madura. Hancur Islam. Bagaimana? Ini gara-gara melihat mukanya Kiai Farudin saya. Lalu keluar dari land, tapi insya Allah manfaat. Walaupun keluar dari jalur, insya Allah manfaat. Kiai Nusantara, Islam Nusantara, nanti Islam Filipina, nanti Islam Malaysia, nanti Islam Pakistan, Islam Timur Tengah. Kalau mau ngaji Islam, ngaji sama Islam Nusantara. Subhanallah. Memang Sahih Bukhari dari Nusantara, memang Sahih Muslim dari Nusantara. Jangan seenaknya ngomong itu. Kalau mau ngaji sama ulama, tidak usah disebut Nusantaranya, Pakistannya. Kita bisa belajar dengan ulama di Pakistan, kita bisa belajar dengan ulama di Mesir. Jadi kalau berkata kalau mau belajar Islam, belajarnya sama Islam Nusantara. Subhanallah, subhanallah, sombong. Saya kalau sudah Islam di utak-atik Kiai Farudin, nyawa saya pertanggungjawabkan. Kalau sudah Islam, maka tolong permintaan saya, Kiai nggak usah berdebat lagi. Ya, selesai. Kita hormati Kiai Imaduddin, tapi lebih hormat sama Kiai Nawawi Banten. Gitu aja, selesai. Saya percaya sama Kiai Imad, tapi saya lebih percaya kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dia gurunya Mbak Alwi. Saya Yasin Padang gurunya Mbak Alwi. Iya, mereka mengaku. Siapa yang lebih alim dari saya Yasin Padang? Sebagai musnid hadis internasional, siapa yang tidak percaya sama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki? Dia masih mengaku punya sanad dengan Mbak Alwi. Punya sanad artinya punya guru, punya sandaran. Bukan punya sanad kenal sanad, tidak. Lah inilah sekarang habis itu sudahlah. Jangan dilanjutkan lagi soal nasab itu. Terserah masing-masing. Saya percaya. Kalau saya ditanya, mengapa Pak Suran percaya kalau Ubaidillah ada? Saya percaya Ubaidillah ada karena yang ngomong bukan tukang sayur, yang ngomong bukan tukang tembok, yang ngomong Ubaidillah itu bukan tukang kayu, yang ngomong Ubaidillah itu bukan tukang bangunan, yang Ubaidillah itu para aulia, para ulama dunia. Gitu. Ini kesel-keselan Kiai Qasim.